Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Ini adalah salah satu HP yang menurut saya recommended banget buat kalian beli. Yang hitungannya itu kalian punya budget di bawah 1 juta, tapi pengen HP-nya itu anggaplah no lemot kalau buat medsosan, bisa nyimpan banyak file dan semacamnya. Saya bisa rekomendasikan HP Itel A70 di sini ya teman-teman. Kenapa? Harganya di sini saya sendiri jual dengan harga Rp950.000 aja, kondisinya bekas dengan varian RAM 12 dengan memorinya di 128 GB ya. Mungkin kalian bakalan bilang RAM 12 nya bukan original bang. Ya memang ini adalah tambahan RAM virtual ya teman-teman, dengan varian RAM yang anggapannya itu bawaan HP-nya itu adalah RAM 4 dengan RAM virtualnya yaitu di 8 GB. Di sini tertulis RAM 4 plus 8 GB untuk RAM-nya, dengan memorinya ataupun ROM di sini di 128 GB. Ini udah cukup lah ya teman-teman. Memori 128 GB ini udah masuk kategori yang standar dan nyaman untuk kita gunakan di tahun 2025, terutama kalau buat nyimpan file ataupun semacamnya. Jadi untuk kebutuhan kerja kalian ini udah cukup lah, apalagi kalau cuman buat HP kedua ataupun semacamnya, dan bahkan bisa jadi HP utama buat kalian yang mungkin punya budget hitungannya itu cukup minim, cuman Rp950.000 aja. Ini adalah Itel A70 yang hitungannya adalah HP dengan desain yang cukup oke, ikutan ngeboba seperti yang kalian lihat di bagian dashboardnya. Untuk desain dashboardnya seperti ini aja, ada tulisan A70, Itel dan seterusnya yang seperti ini ya teman-teman. Dan untuk spesifikasi bagian belakang juga udah masuk kategori yang cukup lengkap ya teman-teman. Layarnya berukuran di 6,6 inch, udah gede ya teman-teman. Kamera di 13 megapiksel, baterai 5000 mAh, badak, dan ya seperti ini aja gitu ya teman-teman. Dan bagian atas juga ready di sini untuk bagian spesifikasinya, dengan kamera selfie di 8 megapiksel dan dimensinya cukup oke di sini. Ketebalan di 8,6 mm teman-teman untuk ya ini dia. Sedangkan untuk prosesornya T603, bukan prosesor gaming tentunya, tapi kalau dibuat main game menurut saya udah cukup bisa, dengan support RAM yang cukup besar dan memorinya yang mantep banget. Oke, kita cek aja harga 950 kira-kira apa yang kalian bisa dapetin. Pertama tentu ada dashboardnya. Ini untuk bagian unit HP-nya teman-teman, dan di sini untuk chargernya. Ini charger original Itel ya, tentunya yang seperti ini aja, anggapannya ini di 10 watt ya teman-teman, dengan USB-nya yang tentu udah USB tipe C. HP ini rilisan tahun 2023, jadi udah ikut-ikut tren terbaru gitu ya teman-teman. Memang dari tahun 2022 sampai tahun 2000 sekarang lah ya, banyak banget gebrakan bagian gadget ya, bagian Itel, ada bagian Infinix dan semacamnya. Gebrakannya itu oke-oke banget ya. Apalagi di tahun 2024 kemarin kita pasti udah tahu banget kalau HP itu rata-rata ngincernya adalah pada bagian desainnya yang dibikin boba-bobaan semua. Ya mungkin marketplace juga tahu ataupun marketnya itu udah tahu kalau desain sekarang itu yang dibutuhin oleh user itu yang mirip-mirip iPhone, karena standar gaya saat ini itu adalah iPhone gitu ya teman-teman. Makanya yang seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat desainnya seperti ini ya teman-teman. Dia ada dual kamera dengan satu LED flash yang dibikin ngeboba semua, yang hitungannya dimirip-miripin dengan iPhone series Pro gitu ya teman-teman. Secara desain warna saya suka banget di HP Itel A70 di sini, yang warna awesome blue di sini kalau nggak salah, azura blue apa gitu ya. Pointinya yang warna biru ya teman-teman. Bagian belakang di sini dia dibuat ngedoff dan nggak mudah nempel sidik jari seperti yang kalian lihat, kecuali tangan kalian berminyak gitu ya teman-teman. Dan untuk desainnya dia udah didesain mengkotak, dan saya suka banget secara desainnya di HP ini. Untuk dimensi dan semacamnya ini udah nyaman banget ya. Untuk ketebalan seperti yang kita udah baca di bagian sini di 8,6 mm. Untuk kemulusan seperti ini ya teman-teman. Bagian samping di sini udah ada lecet bekas case aja, bukan bekas jatuh yang seperti ini.
Untuk tingkat kemulusan di sini saya kasih gridnya tuh di grid B ya teman-teman, karena bukan bekas jatuh, cuman bekas case ataupun silikon aja gitu ya teman-teman. Secara desain ini emang udah mantep dan enak banget. Untuk bobot DAB ini ya sekitar di 189 graman gitu ya teman-teman. Kalau kita pegang ya, kita udah ngafalin beberapa unit HP dengan bobot yang sama ya, kisarannya yang seperti itu aja untuk Itel A70 yang kita pegang di sini. Oke, kita sambil hidupin untuk HP-nya di sini. Oke, ini dia udah kita hidupin. Untuk peletakannya di bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, ada mic dan colokan headset. Bagian samping kanan ada tombol power sekaligus fingerprint. Harga 950 udah dapat fingerprint, udah oke banget ya teman-teman. Udah ciri khasnya Itel, Infinix dan semacamnya. Kemudian ada tombol volume, bagian atas di sini kosong dan di sini tempat SIM-nya. Untuk SIM di sini kita coba cek dia triple slot atau dual slot aja ya teman-teman. Oke, mantap ya. Masih ada tempat SD card dengan memori yang udah 128 GB. Untuk HP yang terhitung harganya murah banget, ini menurut saya udah oke dan mantap ya. Untuk portnya juga lengkap, ada jack audio dan semacamnya. Mantap ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian layarnya. Wah, kalau lihat yang kayak gini ini kita ingetnya itu kayak ke Samsung ataupun inget ke iPhone gitu ya. Kalau lihat wallpaper yang beginian ini kerasanya oke ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk bagian bezel-bezelnya seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk bezelnya di sini menurut saya udah cukup nyaman dengan harga Rp950.000 aja. Ya, bedanya di bagian bawah di sini dia cukup tebal teman-teman. Dengan desainnya di sini masih pakai poni seperti biasa. Untuk layarnya di sini cukup nyaman untuk dipantengin gitu ya teman-teman, ataupun dilihat. Kita coba cek kondisi layarnya. Yang seperti ini untuk kondisi layarnya ya teman-teman, nggak ada flek putih, nggak ada area yang menguning ataupun semacamnya. Mantap dan ajib banget. Tentunya HP ini pakai panel IPS LCD gitu ya teman-teman, dengan ukuran layarnya seperti yang udah kita baca di sini, yaitu pakai 6,6 inch untuk layarnya. Jadi udah cukup lebar, gede, buat nonton ataupun buat main game ini udah kerasanya cukup nyaman di HP ini. Dan untuk resolusinya dia masih pakai HD plus aja gitu ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuh kita coba aja seperti ini. Untuk sentuh-sentuh semuanya aman ya teman-teman, dan mantap banget. Kenapa saya rekomendasikan HP ini? Karena yang pertama pasti harganya murah, yang kedua RAM-nya juga cukup besar dengan memori yang besar juga gitu teman-teman. Dan terlebih lagi yang kalian pasti butuhin adalah desainnya yang stylish dan juga nggak ngebosenin gitu ya teman-teman untuk HP Itel A70-nya di sini. Oke, kita cek tentang ponselnya. Untuk tentang ponsel biasanya spesifikasi di Itel tuh langsung dibikin lengkap gitu ya teman-teman, nggak jauh beda dengan ya Infinix gitu ya teman-teman. Ini dia untuk tentang ponsel Itel A70. Untuk versinya di 13.0.0 teman-teman, Itel A665L untuk modelnya. Itel A70 dia versi Androidnya 13, pakai CPU-nya octa-core di sini ya, dengan chipsetnya yaitu T603. Kamera di 13 megapiksel, kamera selfie di 8 megapiksel, dan ini dia untuk RAM 4 ya teman-teman, dengan virtual RAM-nya yaitu sampai di 8 GB. Jadi sini masih pakai 4+4 aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran ya teman-teman, untuk virtual RAM di sini bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhin sih ya, karena kebanyakan nggak kepake juga gitu ya teman-teman. Memorinya di 128 GB, Full HD plus untuk layarnya, baterai 5000 mAh, udah oke banget ya. Kita coba untuk suaranya, kira-kira di sini dia cempreng, nyaring dan seperti apa gitu ya. Oh, untuk tingkat kenyaringan udah oke ya teman-teman, dan untuk bass dan semacamnya masih memang cukup kurang, apalagi untuk ukuran HP yang harganya di bawah 1 juta saat ini. Untuk harga bekasnya ini udah yang mantap sih menurut saya ya teman-teman. Ini udah cukup oke menurut saya ya. Memang nggak ada bass ataupun semacamnya yang kerasa saat kita ya kayak gini, beda dengan Samsung ataupun Oppo dan semacamnya.
Tapi untuk tingkat kenyaringannya di sini udah masuk kategori yang cukup nyaring ya. Kalau ingat tipe-tipe HP yang kayak gini ataupun Infinix dan semacamnya di awal-awal rilis itu biasanya ya volume suaranya itu biasanya yang kecil banget. Kalau ini udah masuk kategori yang cukup nyaring dan mantap teman-teman. Kita coba untuk kameranya di sini. Kita coba untuk foto-foto ya teman-teman. Di sini dia untuk kameranya ini gimana gitu ya. Ini 13 megapiksel dan coba kamera selfie. Wah, kita harus bersihin sih. Bersihin dulu biar nggak terlalu ini. Oke, ada SDR-nya kita matikan, AI-nya juga kita nonaktifkan. Kita coba hasilnya yang seperti apa. Oke, dan untuk foto belakang ya bukan masuk kategori yang bagus banget ya teman-teman, apalagi kalau untuk ukuran HP yang murah meriah kayak gini ya. Tuh untuk hasil fotonya yang biasa aja sih menurut saya. Cukup banget untuk mengabadikan momen gitu aja ya. Untuk prinsipnya yang seperti itu aja, bukan sesuatu yang wah banget. Intinya sesuai dengan budget lah. Tapi kalau kalian semisal punya budget yang sama, mungkin carinya itu kamera, kalian coba-coba aja cari Redmi Note 10 mungkin ya teman-teman. Carinya ke sana aja ya teman-teman, kalau memang kebutuhannya adalah pada bagian kameranya. Tapi kalau untuk yang penting performa buat medsosan ataupun yang lain-lain, buat bocil kalian di rumah gitu ya yang suka main game, carinya memorinya yang besar, ini bisa jadi rekomendasi yang baik dan mantap buat kalian. Untuk tombol-tombol semuanya di sini masih kliki dan mantap ya teman-teman tuh ya, fungsinya semua berfungsi dengan baik. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, kelengkapan di sini dia lengkap ya teman-teman, ada dosbook, ada unit HP dan juga charger ya. Untuk hal lain udah oke, gridnya di grid B untuk tingkat kemulusan. Buat kalian yang mungkin berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian untuk video HP Itel A70 di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.